warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran perbankan dasar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai simpanan giro. Marilah kita awali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, sekarang marilah kita simak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami pengertian simpanan giro, yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis simpanan giro, yang ketiga, memahami cara penarikan simpanan giro, dan yang keempat, menganalisis keuntungan dan kendala penggunaan simpanan giro. Pengertian simpanan giro. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Jenis simpanan giro. Jenis simpanan giro itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu rekening atas nama suatu badan. Rekening atas nama suatu badan merupakan rekening milik suatu badan atau instansi. Adapun suatu badan yang dimaksud sebagai pemilik rekening ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu instansi-instansi pemerintah atau lembaga negara dan organisasi masyarakat yang bukan merupakan perusahaan. Yang kedua, semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, PT, firma, CV, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rekening perorangan. Rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi. Rekening yang tidak termasuk dalam golongan rekening atas nama badan, tetapi menggunakan nama dagang masuk dalam golongan rekening ini. Contohnya misalnya kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu rekening gabungan. Rekening gabungan merupakan rekening atas nama beberapa orang, beberapa badan, dan atau campuran keduanya. Nah, cara penarikan giro. Cara penarikan giro dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan cek, yang kedua menggunakan biliet giro, yang ketiga menggunakan alat pembayaran lain. Jenis-jenis cek. Jenis cek terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu ada cek atas nama. Cek atas nama ini diterbitkan atas nama seseorang atau badan. Yang kedua yaitu cek atas tunjuk. Cek atas tunjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas tunjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi, siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain, cek dapat diuangkan oleh pembawa cek. Yang ketiga yaitu cek silang. Cek silang ini yaitu diberi tanda silang pada bagian pojok. Fungsinya yaitu cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau bisa dikatakan sebagai pemindah bukuan. Nah, cek silang ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu cek silang umum dan yang kedua yaitu cek silang khusus. Kemudian selanjutnya yaitu cek mundur. Cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Contohnya misalnya, hari ini tanggal 10 Mei 2019, Bapak Alvin bermaksud mencairkan selembar cek dan dalam cek tersebut
tertulis tanggal 15 Mei. Nah, jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo. Kemudian untuk cek kosong merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh, misalnya nasabah Tuan Abda menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi, dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 50 juta rupiah, sehingga ada kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah apabila nasabah ingin menariknya. Jadi, jelas ya, ketika akan melakukan penarikan, cek tersebut tidak dapat diuangkan karena ada kekurangan dana sebesar 10 juta. Nah, yang kedua yaitu biliat giro. Biliat giro merupakan surat perintah yang telah distandarisasi atau dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Ini merupakan komponen-komponen atau bagian-bagian yang tertera dalam biliat giro tersebut. Silahkan kalian amati, bisa kalian pause, terus kalian amati. Kemudian selanjutnya yaitu alat pembayaran lainnya. Alat pembayaran lainnya merupakan surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atas kuasanya membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Ketika kita sudah memutuskan menggunakan simpanan giro, akan ada keuntungan dan kendala dalam penggunaan giro. Keuntungan penggunaan giro yaitu giro memiliki biaya dana yang murah dibandingkan dengan jenis dana lainnya. Selain itu, pemilik rekening umumnya atas nama perusahaan untuk kepentingan bisnis, bukan tujuan untuk mendapatkan bunga. Lalu kendala-kendala yang ada pada itu, jenis dana itu sensitif dan rentan dengan perubahan. Yang kedua, sulit dalam memprediksi cash flow atau dana yang mengendap. Kenapa sulit diprediksi? Karena sangat tergantung dengan lingkup usaha nasabah. Dan yang selanjutnya, sulit dalam mengawasi, terutama untuk penarikan melalui clearing yang terkadang dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu likuiditas bank. Dan yang terakhir, memerlukan waktu dan biaya khusus untuk memelihara nasabah giro agar tidak memindahkan dananya pada bank lain karena kelalaian dalam layanan. Kita masuk ke mutasi rekening giro. Mutasi rekening giro itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu mutasi debit dan yang kedua yaitu mutasi kredit. Mutasi debit merupakan mutasi yang meningkatkan atau mengakibatkan terjadinya penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan karena adanya penarikan dana. Misalnya, adanya penarikan tunai dengan menggunakan cek, pembebanan biaya administrasi, dan pembebanan buku cek atau biliat giro. Sedangkan, mutasi kredit merupakan mutasi yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah saldo nasabah yang disebabkan karena adanya setoran dana. Contohnya, adanya setoran clearing, setoran tunai, dan pemberian jasa giro. Untuk jasa giro sendiri merupakan
Semua dana yang disimpan di rekening giro itu tentunya akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga. Adapun besar dan kecilnya bunga pada rekening giro dapat dihitung berbagai metode. Dalam praktik bank pada umumnya, perhitungan jasa giro dilakukan dengan dua metode, yaitu perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo terendah dan perhitungan jasa giro dengan menggunakan saldo rata-rata harian. Beberapa ketentuan dalam jasa giro diantaranya yang pertama yaitu pemberian jasa giro ditetapkan masing-masing oleh bank. Yang kedua, jasa giro milik penduduk Indonesia dikenakan pajak penghasilan sebesar 20%. Yang ketiga, jasa giro bukan penduduk Indonesia dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, pengendapan saldo tertentu, bank tidak akan memberikan jasa giro, bahkan dibebankan denda karena saldo di bawah jumlah yang disyaratkan. Dan yang kelima, bagi rekening pasif, biasanya bank mengenakan biaya administrasi. Nah, untuk besarnya biaya administrasi, tiap bank tarifnya tidak sama, jadi tergantung pada ketentuan bank tersebut. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai simpanan giro. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan selalu semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.